Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Jaya Kusumo, NPM 17410026, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Universitas PGRI Semarang. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil tulisan artikel saya yang berjudul Gaya Bahasa dalam Kumpulan Cerpen Rumah Bambu, karya YB Mangunwijaya, analisis stilistika. Baik, yang pertama yaitu terdapat pendahuluan. Karya sastra merupakan bentuk seni yang indah. Karya sastra merupakan bentuk imajinasi manusia yang menjadikan kehidupan manusia sebagai sumber inspirasinya. Karya sastra yang diciptakan oleh pengarang pasti mengandung maksud tertentu yang ingin disampaikan kepada pembaca atau pendengarnya. Penyampaian maksud tersebut tentunya melalui media, yaitu permainan kata-kata yang indah. Setiap pengarang tentu memiliki ciri khas tersendiri dalam menggunakan gaya bahasa ketika menuliskan karya sastranya. Seperti halnya setiap manusia memiliki ciri masing-masing dalam berbicara serta berbahasa. Begitupun dengan karya sastra, penggunaan gaya bahasa oleh penulis terhadap karya sastranya mencerminkan tentang bagaimana penulis tersebut. Akan tapi penggunaan gaya bahasa oleh pengarang sebenarnya bertujuan untuk menciptakan kesan indah yang bersifat estetik di mata pembaca atau pendengarnya. Gaya bahasa yang digunakan oleh pengarang tidak sama dengan gaya bahasa yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak variasi bahasa serta ambiguitas yang terkandung dalam karya sastra, sehingga bahasa sastra cenderung memiliki makna ganda. Demikian juga gaya bahasa yang digunakan dalam kumpulan cerpen Rumah Bambu karya YB Mangunwijaya yang memiliki keunikan sendiri. Terdapat beberapa penyebutan kata yang harus dipahami dengan pembahasannya berulang, karena penggunaan kata yang digunakan oleh pengarang tergolong cukup unik. Maka dari itu gaya bahasa dalam kumpulan cerpen Rumah Bambu menjadi hal yang menarik untuk dianalisis. Landasan teori dalam artikel ini yaitu yang pertama ada cerpen. Cerpen adalah karya sastra yang berisikan cerita pendek dan di dalamnya hanya terdapat satu konflik permasalahan saja. Cerita yang terdapat dalam sebuah cerpen biasanya tidak jauh dari pengalaman hidup si pengarang. Cerpen juga dikatakan sebagai dokumentasi kehidupan yang tercipta dalam bentuk seni. Cerita yang disajikan dalam cerpen juga tidak begitu rumit serta memberikan kesan cerita yang ringkas. Yang kedua yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara khas pengarang dalam menyampaikan pesan dalam sebuah karya sastra melalui permainan kata dan kalimat. Sebagaimana yang sudah disampaikan di atas, bahwa gaya bahasa termasuk salah satu unsur intuisi yang sangat penting dalam sebuah karya sastra. Salah satunya yaitu cerpen. Menurut Tarigan, gaya bahasa dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu gaya bahasa perbandingan dan gaya bahasa pertentangan. Gaya bahasa perbandingan yaitu ada perumpamaan, metafora, personifikasi, depersonifikasi, alegori, antitesis, pleonasme, perifrasis. Sedangkan gaya bahasa pertentangan yaitu ada hiperbola, litotes, ironi, oksimoron, satire, paradoks, sinisme, sarkasme, dan klimaks. Yang ketiga yaitu ada stilistika. Stilistika adalah ilmu yang digunakan untuk mengkaji tentang gaya bahasa maupun gaya bahasa yang terdapat dalam sebuah karya sastra. Semakin pandai pemanfaatan stilistika, maka karya sastra yang dihasilkan akan semakin menarik. Kemudian yaitu metode penelitian. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan yang menyajikan hasil analisis dengan menggunakan kata-kata dan kalimat berdasarkan kenyataan secara objektif sesuai data yang terdapat dalam kumpulan cerpen Rumah Bambu. Sumber data dalam penelitian ini adalah kumpulan cerpen Rumah Bambu. Data dalam penelitian yaitu berupa kata-kata dan kalimat yang mengandung gaya bahasa pada cerpen Rumah Bambu. Teknik analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengolah data yang telah diperoleh. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Saatnya kita masuk ke pembahasan.
Yang pertama yaitu unsur intrinsik dalam kumpulan cerpen Rumah Bambu. Dalam kumpulan cerpen Rumah Bambu yaitu ditemukan unsur pembangun cerpen, yaitu yang terdiri dari tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, kemudian amanat, sudut pandang, dan yang terakhir yaitu ada gaya bahasa. Kemudian gaya bahasa yang ditemukan dalam kumpulan cerpen Rumah Bambu yaitu ada simile, metafora, personifikasi, depersonifikasi, alegori, pleonasme, perifrasis, kemudian ada paradoks, dan itu yang masih banyak lagi. Kemudian dalam kumpulan cerpen Rumah Bambu yaitu ditemukan adanya kaitan antara unsur intrinsik dengan penggunaan gaya bahasa oleh pengarang. Hal itu dapat dibuktikan dengan pengarang dalam menggunakan gaya bahasa yaitu mempertimbangkan unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen, sehingga gaya bahasa yang digunakan pengarang itu sangat sinkron dengan unsur intrinsik yang terdapat dalam kumpulan cerpen Rumah Bambu. Simpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan gaya bahasa dalam kumpulan cerpen Rumah Bambu, karya Mang Wijaya telah dilakukan dalam bab sebelumnya, maka dapat simpulkan. Yang pertama, penggunaan gaya bahasa dalam kumpulan cerpen Rumah Bambu oleh pengarang mempertimbangkan berbagai unsur intrinsik cerpen. Di antaranya pilihan tema, penampilan tokoh, pemilihan alur, latar, sudut pandang, dan gaya bahasa pada cerita, sehingga keseluruhan penggunaan gaya bahasa mendukung terhadap unsur intrinsik yang dibangun pada cerpen. Pilihan kata maupun gaya bahasa oleh pengarang sesuai dengan tema mayor dalam kumpulan cerpen Rumah Bambu. Bertemakan sebuah kemiskinan yang dialami oleh masyarakat pinggiran. Tema kemiskinan pada cerpen disampaikan melalui rangkaian kata oleh pengarang yang dikemas sedemikian rupa. Dalam kumpulan cerpen Rumah Bambu dijumpai kekhasan gaya bahasa oleh pengarang. Mang Wijaya banyak menggunakan istilah-istilah bahasa Jawa dalam kumpulan cerpen Rumah Bambu yang dituliskannya, seperti istilah wedok, gali, kemawani, gegemongso, menggayemi, klesik-klesik, dan jahil metakil. Penggunaan istilah-istilah dalam bahasa Jawa tersebut dimasukkan pengarang untuk menekankan tema cerpen yaitu kemiskinan dan berhubungan dengan cerita kehidupan orang di pedesaan, sehingga tema cerita yang disajikan menjadi lebih hidup ketika dinikmati oleh pembaca. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada artikel saya yang berjudul Gaya Bahasa dalam Kumpulan Cerpen Rumah Bambu, karya Y.B. Mang Wijaya, analisis stilistika. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.